Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amanda Putri, NIM 21221897. Saya akan menjelaskan mengenai materi kebijakan finansial dan fiskal yang berjudul pengeluaran negara dan alokasi sumber daya. Pertama-tama, latar belakang. Yang pertama, pembangunan membutuhkan pengelolaan fiskal yang efisien dan transparan. Yang kedua, masalah yang sering muncul seperti ketimpangan sosial, pemborosan anggaran, dan lemahnya akuntabilitas. Yang ketiga, solusi, yaitu penerapan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan. Yang selanjutnya, klasifikasi pengeluaran negara. Klasifikasi pengeluaran negara berfungsi untuk memahami bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran sesuai dengan tujuan ekonomi dan sosial. Secara umum, pengeluaran negara dibedakan menjadi dua, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin digunakan untuk menjaga kelancaran operasional pemerintah sehari-hari seperti pembayaran gaji pegawai, biaya listrik, pemeliharaan kantor, dan pengeluaran administratif lainnya. Sedangkan belanja pembangunan ditujukan untuk investasi jangka panjang yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Adapun dasar-dasar pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah tulang punggung dari kebijakan fiskal suatu negara yang mencakup alokasi dana untuk berbagai sektor dan proyek. Prinsip-prinsip utama yang mendasari pengeluaran ini memastikan efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas. Prinsip manfaat menekankan bahwa mereka yang menerima manfaat dari layanan pemerintah harus membayar untuk itu, sementara prinsip kemampuan membayar berfokus pada keadilan dalam sistem pajak, di mana mereka yang mampu membayar lebih diharapkan untuk berkontribusi lebih besar. Prinsip ekonomi menyoroti pentingnya penggunaan sumber daya secara efisien, menghindari pemborosan. Keadilan menjadi landasan memastikan bahwa pengeluaran didistribusikan secara merata di antara semua kelompok masyarakat. Akuntabilitas adalah kunci dengan transparansi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana. Pengeluaran negara juga bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dengan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengelola siklus bisnis. Efisiensi menjadi prioritas dengan fokus pada proyek dan layanan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Transparansi memastikan bahwa proses penganggaran dan pengeluaran terbuka bagi publik, memungkinkan pengawasan yang efektif. Partisipasi masyarakat juga penting, dengan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi sumber daya fiskal. Jadi, alokasi sumber daya dalam kebijakan fiskal merupakan sebuah proses penentuan dan distribusi anggaran negara ke berbagai sektor dan program berdasarkan prioritas pembangunan nasional. Nah, dalam langkah-langkah alokasi sumber daya fiskal terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan sektor prioritas yang berdampak besar bagi pertumbuhan dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua yaitu penetapan dan pembagian anggaran berdasarkan potensi manfaat, efisiensi, dan urgensi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu evaluasi agar tidak terjadi pemborosan sekaligus memastikan pembangunan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Kemudian untuk tujuan alokasi sumber daya fiskal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mendistribusikan anggaran publik secara seimbang ke sektor-sektor yang strategis. Kemudian yang kedua yaitu mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan secara menyeluruh. Alokasi sumber daya dalam kebijakan fiskal bertujuan untuk mendistribusikan anggaran publik secara seimbang ke sektor-sektor strategis guna mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
menyeluruh. Nah, prinsip ini yang pertama yaitu analisis biaya manfaat dan efektivitas, yaitu Albrecht dan Galli 2022 menegaskan bahwa analisis biaya manfaat sangat penting dalam menentukan efektivitas alokasi fiskal. Jadi setiap pengeluaran pemerintah perlu dievaluasi agar hasil yang diharapkan benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi alokasi. Yang kedua yaitu efisiensi alokasi Musgrave 1959. Jadi menurut Musgrave ini alokasi sumber daya yang efisien akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jadi efisiensi di sini berarti anggaran dialokasikan tanpa pemborosan dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara optimal dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu fondasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip-prinsip yang di atas, alokasi sumber daya menjadi fondasi tercapainya pembangunan yang inklusif, merata untuk seluruh kelompok masyarakat dan berkelanjutan, dapat berlangsung dalam jangka yang panjang. Dari diagram tersebut menunjukkan alokasi belanja anggaran terbesar di Indonesia pada tahun anggaran 2024 sesuai data Kemenko per 16 Agustus 2024. Anggaran ini terdiri dari beberapa bidang utama yang mendapatkan porsi terbesar dari belanja pemerintah. Jadi komponen utama anggarannya yang pertama yaitu pendidikan sebesar 72,6 triliun, merupakan alokasi terbesar mencakup berbagai program seperti Indonesia Pintar, KIP, terus BOS, dan berbagai pembangunan fasilitas pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan sosial sebesar 507,4 triliun dialokasikan untuk program bansos dan jaring pengaman sosial seperti PKH, BLT, dan subsidi lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu infrastruktur sebesar 400,3 triliun, yaitu digunakan untuk pembiayaan pembangunan jalan, bendungan, dan fasilitas umum. Kemudian yang keempat yaitu hukum pertahanan keamanan yang menghabiskan uang sebesar 323,2 triliun meliputi modernisasi alat utama sistem pertahanan dan pendanaan instansi penegakan hukum. Kemudian yang kelima yaitu kesehatan sebesar 191,7 triliun. Nah, ini untuk penanganan kesehatan masyarakat, program imunisasi, kemudian penurunan stunting serta pembayaran JKN. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam yaitu ketahanan pangan sebesar 124,4 triliun difokuskan untuk stabilisasi harga pangan, pembangunan sarana dan pemberian bantuan langsung pangan murah. Sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran negara. Musgrave 1959 membagi pengeluaran menjadi dua jenis utama, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dengan fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran rutin meliputi gaji pegawai negeri, subsidi konsumsi, dan biaya operasional pemerintahan. Pengeluaran ini bersifat wajib dan berulang setiap tahun. Tujuannya yaitu menjamin kelangsungan birokrasi dan pelayanan publik sehari-hari. Contohnya, pembayaran listrik kantor, pemerintahan, tunjangan aparatur negara, dan biaya pemeliharaan fasilitas umum. Walaupun tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi, jenis pengeluaran ini penting untuk menjaga fungsi administrasi negara tetap berjalan efektif. Selanjutnya, pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan merupakan belanja negara yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang, di mana jenis pengeluaran ini bersifat produktif
karena menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara luas. Contohnya, pembangunan infrastruktur, jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, riset dan inovasi teknologi. Dampaknya tidak terlihat langsung, tapi kontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas tinggi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, rencana penghematan. Penghematan anggaran merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengganggu pelayanan publik. Strategi ini menekankan optimalisasi sumber daya yang ada serta pengurangan biaya yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap hasil pembangunan. Yang pertama, ada efisiensi pada kegiatan non-produktif. Penghematan ini bisa dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pada kegiatan administratif yang tidak berhubungan langsung dengan hasil produksi atau pelayanan publik. Misalnya mengadakan rapat secara daring, Zoom meeting, untuk mengurangi biaya perjalanan dinas, akomodasi, dan konsumsi. Yang kedua, ada monitoring dan pengawasan anggaran, di mana membuat jadwal monitoring secara berkala dapat agar setiap proses keluar masuknya anggaran dapat diawasi dan dilacak dengan transparan. Sistem ini mencegah manipulasi dan memastikan setiap kegiatan memiliki laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada efisiensi pengeluaran. Menurut Stiglitz tahun 2021, ditekankan pentingnya audit kinerja agar setiap pengeluaran sesuai dengan tujuan kebijakan dan tidak menimbulkan pemborosan. Efisiensi ini berarti setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat, bukan hanya terserap dalam laporan keuangan. Selanjutnya, menurut Stig, tahun 2016, efisiensi fiskal membutuhkan evaluasi berkelanjutan agar kebocoran anggaran dapat dicegah, serta dilakukan perbaikan terus-menerus terhadap proses alokasi dan penggunaan dana publik. Yang ketiga, ada pendekatan modern, outcome-based budgeting. Strategi ini menilai keberhasilan pengeluaran dari hasil nyata yang diterima masyarakat, bukan sekadar beberapa besar anggaran diserap, misalnya alokasi dana pendidikan. Tidak hanya diukur dari jumlah dana yang digunakan, tetapi dari peningkatan kualitas dan angka partisipasi siswa di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Rahmadian, NIM 21221865. Di sini saya merupakan bagian dari kelompok 4 dan di sini saya akan menjelaskan tentang isu dan tren terkini dalam pengeluaran negara. Tekanan fiskal dan jangka panjang fokus IMF. Isu pertama yaitu kenaikan biaya terkait lansia, pensiun kesehatan, perawat jangka panjang menciptakan beban fiskal yang signifikan dan sangat berisiko tinggi. Rekomendasinya yaitu negara didesak untuk melakukan reformasi fiskal yang berani, termasuk menaikkan usia pensiun dan mengkaji ulang pengeluaran. Tujuannya yaitu untuk memastikan kebijakan fiskal yang kredibel dan fleksibel untuk mengatasi populasi menua dan tingkat utang yang sangat tinggi. Kemudian ada analisis jangka panjang dan studi kasus. Analisis dampak jangka panjang yaitu kegagalan dalam mengelola tekanan fiskal jangka panjang dapat menyebabkan defisit anggaran yang berkelanjutan, penurunan daya saing ekonomi nasional, serta penambah beban utang negara. Selain itu, generasi muda akan menghadapi tantangan pembayaran utang yang lebih besar dan penurunan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, studi kasus dan data terkini. Jepang menghadapi tantangan demografi akibat populasi lansia yang begitu besar, sehingga menaikkan usia pensiun dan mengoptimalkan skema jaminan sosial. Di Uni Eropa, penggunaan digitalisasi anggaran telah mengurangi tingkat korupsi dan kebocoran anggaran hingga 15%, menurut sumber OECD 2024. Data BPS 2024, jumlah penduduk lansia di Indonesia mencapai 11% dari total populasi. Selanjutnya ada strategi implementasi. Strategi praktis implementasi langkah-langkah konkret. Implementasi ini budgeting di Pemprov DKI Jakarta berhasil meningkatkan transparansi pengelolaan APBD. Penggunaan aplikasi lapor untuk laporan masyarakat turut memperkuat pengawasan publik. Implementasi kebijakan terhadap program sosial. Penggunaan negara yang efektif mendukung keberlanjutan program bantuan sosial lansia, kesehatan masyarakat, dan subsidi pendidikan. Tantangannya yang dihadapi misalnya dalam distribusi bantuan yang tepat sasaran serta menjaga pembiayaan program agar tetap
sustainable. Baik, kesimpulannya, pengelolaan pengeluaran negara yang efisien dan transparan merupakan fondasi penting dalam mendukung visi pembangunan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Kebijakan fiskal yang adaptif harus mampu merespon tekanan fiskal akibat peningkatan populasi lansia, tuntunan sektor kesehatan, serta perlunya pembiayaan program sosial yang berkelanjutan, penguatan data kelola anggaran melalui digitalisasi, transparansi, dan partisipasi publik sangat diperlukan untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan APBN. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia diharapkan dapat menekan defisit, memastikan anggaran tepat sasaran, serta menopang pertumbuhan ekonomi sejahtera sosial menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Sekian, terima kasih.